antigen dulu sebagai persyaratan perjalanan penerbangan di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Check it out. Hai Tribuners, welcome to Amazing Nias ketiga. Kali ini session terakhir kita untuk explore Nias, dan selanjutnya tim Femtrip Dispora Budpar Sumut akan kembali ke Medan. Nah, untuk itu sebagai persyaratan perjalanan kita akan swab antigen dulu ya. Boleh. Nah, destinasi yang akan kita kunjungi adalah Museum Pusaka Nias yang terletak di Jalan Yosudarso di kota Gunung Sitoli. Nih, info buat kalian, sejarah dari Museum Pusaka Nias ini didirikan oleh seorang pastor yang bernama Pastor Johannes pada tahun 1995 yang punya ruang pameran ada 5 ruangan loh. Ruangan pertama berisi tentang keagungan masa lalu. Ada peralatan penyuguhan sirih sebagai penghormatan kepada tamu, perhiasan dari emas, dan lain-lain. Ruangan kedua berisi tentang bukti-bukti material yang digunakan dalam pesta seputar kejelasan dan peneguhan status. Ada perhiasannya juga dan barang-barang berharga lainnya. Ada juga peralatan dapur dan peralatan jamuan yang terbuat dari kayu, batu, dan keramik. Selanjutnya, ruangan ketiga berisi tentang peralatan tentang keseharian. Ada peralatan rumah tangga hingga teknologi rumah tangga, kesenian, pertanian, pertukangan, perburuan kepala manusia, perburuan hewan untuk makanan, dan lain sebagainya. Nah, di ruangan keempat berisi tentang peristiwa penting dalam kehidupan orang Nias yang diabadikan melalui batu. Dan yang terakhir ini, ruangan kelima berisi tentang kegiatan pameran temporer, ceramah, audiovisual, diskusi untuk pendidikan pusaka bagi pengunjung, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ini ada di atas
ornamen. Pesta adat ya. Itu ada yang 1 kepala biasanya kalau pesta pertama kali. Ada yang 3 kepala, itu artinya baru membentuk keluarga. Dan ini juga tempat duduk. Sebenarnya bukan tempat duduk, Pak. Sebelum dia mampu ini nggak bisa, karena itu hanya membuat dia malu ya. Semua yang kalau tidak punya nggak boleh, nggak bisa. Apa itu lagi? Itu suara tanah. Itu gong. Gendangnya. Ono matua ha ha datalau laria datalau maina aleba obai ami fefu ma obai sa ahami badoi maina hoina ono alawi ono matua ha ha datalau laria datalau maina balesu mahangesi oroi kema bae bolo de bani andre mahoina ono alawi ono matua ha ha datalau laria datalau maina ahono ine bah. Kita biasanya ada kegiatan kelompok karena biasanya kita punya juga pendidikan budaya ya itu terbengkalai nggak bisa karena nggak bisa kita melakukan tatap muka dengan itu dengan kelompok sebesar itu semua karena pandemi. Nah sebelumnya itu rame-rame anak sekolah lebih banyak lah kalau daripada wisatawan dari luar. Mereka belajar di sini tanaman obat, mereka belajar musik, belajar membuat alat musik, belajar sejarah, itu macam-macam. Kegiatannya di sini, belajar bahkan bagaimana mereplikasi alat musik itu sendiri sampai apa di sini mereka belajar anak-anak sekolah itu. Lalu bagaimana belajar nari di sini. Nah,
belajar meracik obat tradisional yang sederhana. Ini nama museum kita ini Museum Pusaka Nias. Jadi kita tidak sebut sebagai Museum Budaya Nias karena memang yang kita lestarikan di sini bukan saja budaya Nias tetapi juga semua pusaka, baik pusaka budaya maupun pusaka alam. Jadi yang ada di ruang pameran tadi yang Bapak Ibu kunjungin itu pusaka budaya dari manusia-manusia Nias lah. Tapi yang lebih banyak juga adalah pusaka alamnya yang ada di alam Pulau Nias ini. Berbagai macam flora dan fauna ada, sebelah sana juga mini zoo. Kita gunakan untuk edukasi dan kita bahkan juga kampanye untuk perlindungan satwa langka. Misalnya burung beo Nias itu. Jadi kita juga mencoba itu di kelompok-kelompok sama pengunjung supaya itu melindungi itu. Jadi setiap ada pengunjung itu kita titip juga supaya satwa langka dilindungi selain budaya kita sendiri. Jadi Museum Pusaka Nias ini sebenarnya pada tahun ini 26 tahun. Nanti pada tanggal 10 November Museum Pusaka Nias genap 26 tahun. Jadi ini didirikan oleh Pastor Yohanes, seorang misionaris yang sudah 50 tahun berada di Pulau Nias. Dan kami sekarang dengan tim mengelolanya. Ya, begitu banyak kegiatan di sini setiap hari. Tidak hanya kegiatan yang bersifat apa tadi, yang lebih banyak dari situ lagi adalah bagaimana arsip-arsip catatan-catatan sejarah itu kemudian dijadikan dia jadi buku. Nah, itu yang menjadi pekerjaan besar juga karena itu akan ditinggalkan dan akan dibaca oleh banyak orang. Kalau tidak, ya itu tinggal menjadi catatan dan akan hilang. Jadi semua catatan tentang orang Nias, kebudayaan orang Nias, tentang kehidupan orang Nias itu yang pernah dicatat oleh pastor itu pada sejak tahun 71 itu sekarang menjadi pekerjaan besar bagaimana menjadikan satu buku. Dan itu mencetak satu buku, membuat satu buku itu menyita waktu banyak sekali. Tahun ini ada 2 buku, sebentar lagi akan terbit. Dan pada ulang tahun Museum Pusaka Nias yang ke-26 ini kita lagi sedang kegiatannya semua virtual. Jadi mau pameran koleksi di dalam tadi kita buat pameran virtual. Nah, setelah kita menjelajahi Museum Pusaka Nias, selanjutnya tim Fam Trip Dispora Budpar Sumut akan meluncur ke desa yang gak kalah keren juga dari desa lainnya, yaitu Desa Tumeri. Desa ini punya bentuk rumah adat yang berbeda dari rumah adat di Nias Selatan. Nah, kalau di Nias Selatan rumah adatnya persegi panjang, maka di Desa Tumeri ini rumah adatnya berbentuk oval dan menurut ahli arsitektur yang mempelajari tentang rumah adat di Asia, rumah adat Omo Hadalaraga yang berada di Desa Tumeri ini sudah berusia lebih dari 100 tahun dan merupakan finest vernacular architecture in Asia atau rumah adat terbaik di Asia karena berbentuk oval dan pondasi tidak berada di dalam tanah. Namun diletakkan di atas batu agar tahan gempa dan tsunami loh. Dan ada sekitar 10 rumah adat Omo Hadalaraga di Desa Tumeri ini. Tumeri ini salah satu desa tradisional yang ada di Kota Gunung Sitoli. Nah, kalau kemarin hari sebelumnya ke Nias Selatan, nah bisa melihat bedanya antara rumah adatnya. Kalau Nias Selatan itu persegi panjang, kalau di utara ini bentuknya oval. Nah, menurut ahli arsitektur, dia namanya Alain M. Fiaro, dia mengatakan bahwa setelah studi tentang rumah adat di Asia, rumah Omo Hadalaraga ini, rumah adat ini disebut Omo Hadalaraga bentuk oval ini, merupakan salah satu rumah adat dengan finest vernacular architecture in Asia. Jadi rumah adat dengan arsitektur terbaik di Asia. Kenapa? Karena bentuk oval. Jadi dia memang didesain tahan terhadap gempa dan juga tsunami. Nah, ini udah berusia lebih dari 100 tahun, Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya, kenapa sih dikatakan the finest traditional architecture? Karena begini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa rumah adat ini dibangun, pondasinya ini tidak ditanam di dalam tanah, tetapi diletakkan di atas batu. Karena Nias itu berada di atas ring of fire, sehingga sering gempa. Nah, leluhur kami di masa lalu itu mereka sudah berpikiran bagaimana agar rumah adat ini tahan terhadap gempa. Sehingga ketika mereka membangunnya meletakkan di atas batu, sehingga pada saat gempa dia hanya goyang saja.
sudah hampir sampai di pantai Tureloto. Ya, laut matinya Indonesia. Ya. Perjalanan 2 jam dengan kondisi medan yang cukup ekstrim. Ya kan, abang driver? Bang driver kita Bang Vince. Oke. Masuk dulu. Terakhir yang akan kita kunjungi, kita akan berwisata alam. Nah, di Indonesia, tepatnya di Nias Utara, ternyata ada daerah yang karakteristiknya mirip dengan Laut Mati, tepatnya di Pantai Tureloto, Kecamatan Lahewa, Nias Utara. Pantai ini punya pemandangan yang indah dan air di pantai ini juga mengandung kadar garam yang lumayan tinggi loh, sehingga para pengunjung bisa mengapung tanpa harus berenang. Dan kelebihan lainnya, di kawasan ini pengunjung bisa melakukan dan menikmati pemandangan ikan dan gugusan karang indah di bawah air. Ya, meski mengandung kadar garam yang cukup tinggi, namun tetap ada kehidupan di perairan Tureloto ini. Nah, setelah lelah bermain dan berwisata air juga menikmati wisata alam di Pantai Tureloto, kita bisa menikmati makanan-makanan khas yang dijajakan di sekitar Pantai Tureloto. Sebut saja ada lemang dan air kelapa muda. Potensi pariwisata Pulau Nias tidak saja menyuguhkan keindahan alam, pantai dan gulungan ombak, keanekaragaman khasanah budaya yang unik, tetapi potensi kuliner juga luar biasa. Salah satunya adalah sajian lobster yang sensasional di Miga Beach Hotel. Pemilik Miga Beach Hotel dan tokoh masyarakat juga praktisi pariwisata senior, Bapak Agus Mendrova, menamai sajian lobster dengan sebutan megalithic lobster yang ditemukan di kedalaman sekitar 500-700 meter di bawah permukaan laut. Dan menu khas ini disajikan pada acara makan malam terakhir dalam rangkaian acara Fam Trip Nias
yang telah ditutup secara seremoni di Miga Beach Hotel, Kota Gunung Sitoli oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunung Sitoli, Bapak Meiman Christian Harefa. Buat kalian para traveler yang berkunjung ke Pulau Nias, dapat menikmatinya di Miga Beach Hotel Gunung Sitoli dengan lokasi strategis di bibir pantai yang menghadap ke laut lepas. Acara fam trip bersama Disebut Parsu, kita dapat merchandise ulos keren banget, dan ini juga ada oleh-oleh dari Gunung Sitoli. Kalian wisata di Sumut aja. Disebut Parsu keren, acaranya keren, fam tripnya keren. Jangan lupa nanti kita ketemu di fam trip berikutnya. Disebut Parsumut fantastis. Disebut Parsu awesome, fantastic. Nah Tribuners, finally tim fam trip Dispora Budpar Sumut menyelesaikan eksplor Kepulauan Nias dengan sangat terkesan. Sauhagele, waktunya kembali ke Medan dong, back to reality. Jadi satu kata nih untuk Kepulauan Nias, amazing. Dan kalau mau berwisata, di Sumut aja.